Kegiatan praktik lapangan persekolahan atau PLP2 ini saya jalani di SMK Pasundan 3 Bandung. Di kelas 10 DKV, saya belajar bahwa ruang kelas bukan hanya tempat menyampaikan materi, tetapi juga tempat berbagi cerita, proses, dan tumbuh bersama. Dengan pendampingan guru pamong, Pak Indra Bahari, setiap pertemuan terasa lebih dari sekedar kewajiban, melainkan pengalaman yang membentuk. Dari mereka, saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi tentang hadir, mendengarkan, dan memberi ruang agar setiap proses belajar memiliki arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sampai jumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, pembelajaran kita masih dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh ya. Silakan siapkan buku catatannya agar kalian bisa mencatat hal-hal penting. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu puisi secara umum. Hari ini kita akan masuk ke salah satu bentuk puisi, yaitu puisi rakyat. Sekarang, perhatikan tampilan materi di layar. Puisi rakyat adalah puisi lama yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Karena diwariskan sejak lama, puisi rakyat memiliki aturan yang tetap. Aturan ini meliputi jumlah baris, jumlah suku kata, dan pola rima. Jadi, puisi rakyat itu tidak bisa ditulis secara bebas. Inilah yang membedakan puisi rakyat dengan puisi modern. Lalu, selanjutnya, jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat yang sering digunakan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ketiganya memiliki ciri yang berbeda, meskipun sama-sama termasuk puisi lama. Jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Pantun terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Setiap baris biasanya terdiri dari 8-12 suku kata. Yang perlu kalian pahami, pantun memiliki 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Dan juga pantun memiliki pola rima, yaitu ABAB. Sampiran berfungsi sebagai pengantar, sedangkan isi menyampaikan pesan pantun. Sekarang, perhatikan contoh pantun yang ditampilkan. Pantunnya yaitu, Pak Bagas liburan ke Bali. Menonton bule sedang menari-nari. Pantas saja kamu bau sekali, lupa mandi sampai 7 hari. Dari contoh ini, terlihat bahwa 2 baris awal hanya berfungsi sebagai sampiran, tidak ada maknanya. Sedangkan pesan pantun terdapat pada 2 baris terakhir. Jenis puisi rakyat yang ketiga adalah syair. Syair juga terdiri dari 4 baris dalam satu bait, dan setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Namun, berbeda dengan pantun, syair tidak memiliki sampiran. Semua baris dalam syair merupakan isi, dan juga pola rima syair adalah AAAA. Syair biasanya berisi nasihat, cerita, atau pesan moral yang disampaikan secara runtut. Perhatikan contoh syair pada layar. Teman sejati sulit dicari, bila ketemu jagalah hati, jangan hianati dalam janji agar persahabatan tak terganti. Jenis puisi rakyat yang terakhir adalah gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Ciri utama gurindam adalah adanya hubungan sebab dan akibat.
Baris pertama berisi sebab atau permasalahan, sedangkan baris kedua berisi akibat atau jawabannya. Pola rima gurindam adalah AA. Gurindam itu biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat secara singkat namun tegas. Contoh gurindam adalah, kalau kamu tidur terlalu malam, pagi-pagi wajah jadi suram. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa puisi rakyat terdiri atas pantun, syair, dan gurindam, yang masing-masing memiliki ciri dan aturan tersendiri. Kalian perlu memahami perbedaan ketiganya, karena seringkali muncul dalam soal ujian maupun tugas praktik. Silakan pelajari kembali materi ini secara mandiri dan kerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi. Jika masih ada bagian yang belum dipahami, kalian dapat mencatatnya dan menanyakannya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita membahas jenis-jenis puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam, sekarang kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Pada kegiatan ini, kalian akan menganalisis puisi rakyat melalui sebuah permainan. Pembelajaran hari ini menggunakan model Team Games Turnamen atau TGT, sehingga kalian akan bekerja sama dalam kelompok dan berkompetisi secara sehat. Media yang akan kita gunakan bernama Bunga Pura. Bunga Pura ini terdiri dari beberapa kelopak. Pada setiap kelopak tertulis informasi tentang puisi rakyat. Tugas kalian adalah menentukan jenis puisi rakyat dari informasi tersebut, kemudian menjelaskan ciri-cirinya dan menyebutkan maknanya. Setiap kelompok akan mengirim satu perwakilan secara bergiliran. Perwakilan mengambil beberapa kelopak bunga, kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok mendiskusikan isi kelopak bunga secara cepat dan tepat. Nilai kelompok ditentukan dari ketepatan analisis dan juga kerjasamanya. Ciri-cirinya 4 baris, 1 baris. Baris pertama tingkatannya 11, baris kedua tingkatannya 11, baris ketiga tingkatannya 10. Rimanya A, maknanya sama Terus suaranya lebih digedein ya biar kedengeran.
Baris pertama 9 suku kata, baris kedua 13 suku kata. Limanya A. Baris ke-1 sebab, baris kedua 9. Bacanya